Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asyrafil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama pertama kali kita mulai taklim ini dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Kita doakan orang tua kita, guru kita, keluarga kita, sama famili kita, atau siapapun orang-orang yang telah berjasa kepada kita yang telah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kesalahan dan kekurangan selama hidup mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikan, amal soleh dan ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dengan Fatihah ini, dengan ikhlas mari sama-sama kita niatkan dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, atau istri kita, anak kita, atau siapapun yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Mudah-mudahan diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala penyakit yang diderita, dan mudah-mudahan yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup diberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan kesehatan lahir dan batin bagi kita semua, diluaskan oleh Allah rezeki kita masing-masing, dan menjadikan oleh Allah rezeki tersebut rezeki yang diberkahinya sehingga membawa kebahagiaan hidup dunia. Kelihatan ya. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu diberikan oleh Allah kemudahan, dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solehah yang berguna bagi agama Islam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan membahas satu hadis yang cukup pendek, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Sekali lagi hadisnya, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba, kata Rasulullah, akan dibangkitkan nanti dari kuburnya, akan dibangkitkan nanti dari kuburnya ketika setelah terjadinya hari kiamat. Itu ala mata alaihi, menurut kondisi saat dia mati. Artinya adalah bahwa kondisi saat dia mati, saat dia menghembuskan nafas yang terakhirnya, itu sangat menentukan bagaimana kondisi dan keadaannya nanti ketika dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun kesalahan, kekhilafan yang dibuat selama hidup mereka.
bagaimana kondisinya nanti ketika dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar itu tergantung kepada bagaimana kondisinya ketika dia meninggal dunia. Apakah meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah? Apakah dia meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah sebagaimana firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia adalah, kalau dia mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah atau mati dalam keadaan husnul khotimah, Allah yang mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, dan bukan hanya engkau dalam keadaan ridho, tapi mardiyah juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian dari bagian hamba-hambaku. Artinya adalah kita diakui oleh Allah sebagai bagian dari hamba mereka. Dan bukan cuma sekedar itu, kata Allah, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga yang selama ini dijadikan oleh Allah kepada kalian. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Hadis ini dengan jelas menyatakan, bahkan dalam kitab ini dikatakan anjuran kepada manusia agar mengerjakan amal soleh supaya amal itu dapat menjadi kawan yang dapat memberikan hiburan baginya ketika di padang mahsyar nanti. Selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam ibadah, akhlak dan semua sertanya. Meningkatkan bekal taat di seluruh waktu. Meningkatkan bekal taat di seluruh waktu, karena dimungkinkan kematian sudah dekat, apalagi dalam keadaan sudah tua dan sakit. Kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu di mana kita akan mati, kita nggak tahu siapa kita mati, dan kita nggak tahu apa yang menyebabkan kita mati. Yang pasti kematian sesuatu yang akan kita hadapi dan tidak bisa kita hindari, siapapun kita dan apapun jabatan kita. Kenapa? Karena Allah menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kita ini semua milik Allah. Tidak ada pada diri kita ini semua milik kita. Jangankan anak, jangankan istri, jangankan kekayaan, jangankan jabatan, nyawa yang menempel pada tubuh kita pun itu bukan milik kita. Apa buktinya? Kapan saja ketika Allah ingin mengutus malaikat yang bernama Israil untuk memisahkan nyawa dari tubuh seseorang, orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf, walaupun dia punya harta yang berlimpah, harta yang berlimpah itu sedikit pun tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk mengakhirkan kematian. Tidak bisa. Maka tolong, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Kalau kita diamanahkan dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang alhamdulillah kita bersyukur lebih dari kebutuhan kita, dan bahkan mungkin lebih dari orang-orang yang mungkin di sekitar kita. Jangan kita lupa, alokasikan sebagian harta itu untuk bekal kita menghadap kepada Allah
Kenapa ya? Maaf ya, bahkan tidak sedikit anak itu, maaf, setelah kematian orang tuanya yang juga sudah mendapatkan warisan yang tidak sedikit, kadang-kadang tidak sedikit, ya dengan sekalipun karena orang tuanya yang meninggalkan warisan kepada dia. Itu sudah kasus-kasus yang sudah tidak perlu diberitakan lagi, banyak kasus seperti itu. Yang pertama, yang kedua, kita juga harus yakin anak itu juga nanti punya rezekinya sendiri dengan modal-modal yang memberikan kepadanya. Dan yang penting kita memberikan modal iman, modal pendidikan kepada mereka, modal untuk tahu dan mengetahui bagaimana cara hidup yang benar dan sesuai dengan syariat. Sudah tahu kalau Allah punya rezeki sendiri kok. Jangan sampai lah ketika kita mati sementara anak kita ribut ngerebutin warisan. Sementara dari harta yang kita kumpulkan kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ya, maaf, karena kita anggap harta itu adalah segalanya. Padahal bagaimanapun yang namanya harta itu adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, saya terutama pada saat ini saya pribadi, kita nggak tahu kita akan mati dalam kondisi bagaimana. Kita nggak tahu kita akan menghadapi sakaratul maut dalam keadaan bagaimana. Kita nggak tahu. Yang pasti, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughkir. Allah masih tetap membuka peluang dan pintu taubat selebar-lebarnya kepada siapapun hambanya yang berbuat salah, yang berdosa, selama nyawanya masih belum sampai ke kolong. Artinya belum menghadapi sakaratul maut, pintu taubat tetap dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak ada istilah terlambat untuk bertaubat. Tetapi persoalannya bukan soal tidak ada istilah terlambat untuk bertaubat. Persoalannya kita tidak tahu kapan mati itu. Siapa dia? Ada orang lagi enak-enak bahkan mobil abang ibu saya itu dari Sumatera Barat ke Jakarta di mobil itu tahun 80-an. Ya di mobil meninggal untuk ditemenin oleh abang saya, saudara saya. Dan abang saya menemani itu pun nggak tahu dia meninggal. Kirain tidur aja. Jadi ketika mau sholat 5 menit, kalau tadi pas bangun ini udah kaku. Maaf, keluar angin. Baunya udah bau apa? Anginnya udah spesial. Kalau tadi udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ada orang yang sedang menghadiri pesta pernikahan, tahu-tahu meninggal ketika lagi pesta pernikahan. Nggak tahu kita misteri. Pertanyaannya kenapa sih kematian itu walaupun pasti nggak bisa kita hindari, tapi kenapa kok dirahasiakan oleh Allah kapannya dan di mananya dan bahkan sebabnya pun disebutkan. Nah, karena Allah sayang sama kita. Sayang kenapa sih? Allah itu menginginkan kita kapanpun dimanapun kita. Kita itu diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang sudah siap membawa bekal sebanyak apapun untuk menghadapi kematian. Itu yang diinginkan oleh Allah. Kapanpun kita itu sudah siap. Maaf, kan kata Allah innalillahi wa inna ilaihi. Kita ini semua milik Allah dan satu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Mestinya yang namanya pulang itu senang, kan? Idealnya yang namanya pulang senang kan, pulang kampung kan? Semalam saya lihat televisi itu PT KAI ya, itu sudah menjual tiket pulang kampung. Jual tiket bahkan sudah banyak yang bisa media. Langsung malam Sabtu yang lalu dijual, nggak sampai 2 hari banyak sudah habis.
Padahal pulang mudiknya baru tak mau lebaran, tiketnya sudah mau habis. Cuma 10 hari dikasih waktu ya? 10 hari habis. Kenapa senang berebut? Kan semestinya pulang kampung itu senang teman. Apalagi pulang menghadap Allah sang pencipta kita, mestinya senang kan? Gembira kan? Mestinya. Betul Pak? Betul? Kok nggak berani jawab betulnya? Betul Pak. Mestinya kan senang ketemu Allah. Jangankan ketemu Allah, ketemu orang-orang yang dicintai, lebih mudik pun senangnya bukan main. Apalagi ingin ketemu Allah sang Maha Pencipta yang belum pernah kita ketemukan, dan pernah kita temui. Apalagi ketemu Allah, suatu rahmat yang sangat besar, mestinya senang. Kembali kepada Allah, mestinya senang. Kenapa? Karena dia sudah siap untuk menghadap Allah. Kenapa sudah siap? Sudah mempersiapkan bekal semaksimal mungkin untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Mestinya senang. Tapi kenapa kok ditanya kalau soal kematian ini banyak yang nggak senang, banyak yang belum siap. Kalau Bapak tanya saya gimana Ustaz? Nggak jauh beda sama Bapak kan? Kenapa? Apa sebabnya? Karena kita ini banyak terlena dengan keduniaan ini. Banyak kita menganggap bahwa dunia ini segalanya, maka tidak sedikit orang akhirnya menggadaikan agama dan imannya, hanya untuk keluar dari ujian Allah merupakan kesulitan. Padahal itu ujian imannya. Banyak seperti itu. Maka doa salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah itu, Allahumma waj'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabir. Allahumma waj'alni syakura, ya Allah jadikan aku ini hamba-Mu yang banyak syukurnya atas segala nikmat yang Kau amanahkan dan titipkan kepadaku. Waj'alni sabura, jadikan aku ini juga ya Allah selain banyak syukurnya atas segala nikmat pun jadikan juga aku ini hamba-Mu yang banyak sabarnya atas segala ujian hidup yang Kau berikan kepadaku. Artinya sesusah apapun, sesulit apapun ujian yang dihadapi, jadikan aku ini hamba-Mu yang banyak sabarnya ya Allah. Jangan sampai menggadaikan harga diri, agama dan iman, apalagi menghalalkan segala macam cara hanya dengan alasan ingin keluar dari kesulitan hidup, atau diuji oleh Allah dengan kesenangan, harta yang berlimpah, pangkat dan jabatan yang cukup tinggi, strategis dan bergengsi, lupa diri, mulai lupa kepada Allah, mulai lalai, bahkan maaf zalim dengan segala amanah dan titipan yang Allah amanahkan tersebut. Jangan sampai ya Allah. Waj'alni fi aini saghira wa fi ayunin nasi kabira, jadikan juga aku ini hamba-Mu ya Allah yang tidak sombong. Walaupun aku ini besar di mata orang banyak, dielulukan, tapi aku ini masih merasa kecil siapa diriku ini ya Allah. Kenapa? Karena apapun kita, siapapun kita, ternyata apalagi kalau sudah di hadapan Allah, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk merasa besar, untuk merasa hebat, untuk merasa berkuasa, karena semuanya itu amanah dan titipan dari Allah. Kalau Allah ingin akhiri sedetik selesai, nggak ada alasan itu. Makanya Allah itu paling sebel sama orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sombong dengan hartanya, sombong dengan kepandaiannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan segala apapun yang sebetulnya amanah dan titipan dari Allah, yang bukan milik dia. Ya, sebetulnya untuk mempelajari hidup ini gampang. Kita alhamdulillah rumah di Bojonggede, mau ke Jakarta naik kereta api,
spionnya rusak, hilang, apa coba? Knalpotnya kok pendek gitu loh. Nah kita yang nitipin marah nggak? Marah nggak? Marah. Kenapa marah? Kenapa marah? Karena motor yang kita titipin dirusak, dia nggak amanah, nggak menjaga titipan kita. Ya kan? Hidup ini amanah dari Allah, harta itu titipan dari Allah, umur ini titipan dari Allah, anak itu titipan dari Allah, istri itu titipan dari Allah, pangkat dan jabatan itu titipan dari Allah, ilmu dan kepintaran titipan dari Allah, kecerdasan otak itu titipan dari Allah, kemampuan kaki untuk melangkah berjalan itu titipan dari Allah. Nyatanya kalau Allah ingin cabut sebentar Pak, ya kan? Mata untuk bisa melihat itu titipan dari Allah, telinga berfungsi untuk mendengar itu titipan dari Allah, hati untuk merasa itu titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, otak untuk berpikir, mengeluarkan berbagai macam ide dan pendapat itu titipan dari Allah. Nah kalau kita jaga semuanya ini Pak, semua titipan-titipannya ini gak dijaga oleh kita yang dititipin oleh Allah, wajar gak Allah? Wajar gak Allah? Wajar. Kita jangan cuma baca ayat oh Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, iya, tapi juga Allah Syadidul Iqab. Allah yang bilang kok wala in kafartum inna adzabi syadid. Kalau engkau kufur, enggak menjaga titipan yang kutitipkan, azab sangat pedih kata Allah. Maaf saya pertama mendasari diri saya pribadi Pak. Mudah-mudahan ini nasihat kita bisa gunakan semua. Ya kalau Allah sudah marah, enggak sulit bagi Allah. Gunung, batuk dikit dah, batuk dah keluar. Masih bandel juga, kurang batuk, muntah dikit. Maaf Pak. Repot. Sudahlah kata Allah bumi goyang dikit dah, enggak usah 5 menit, 2 menit aja. Apa yang terjadi Pak Muslim? Bangunan yang sudah dibangun puluhan tahun, yang biayanya miliaran, dengan kalau suruh berjoget aja bumi ini dikit aja goyang, 2 menit aja dah, hancur semua kan? Hancur semua kan? Suruh batuk sedikit dari gunung Merapi itu. Jangan sampai Allah ini marah. Kenapa? Inna adzabi lasyadid, kata Allah, kalau aku sudah menurunkan azab ini sangat pedih kata Allah. Ludes semua yang dari kumpulin puluhan tahun itu. Dan sudah banyak contoh. Udah banyak contoh nggak? Ludes, jangankan nikmat-nikmat itu, nyawa pun hilang. Nyawa pun hilang. Maka kata Rasulullah, ya, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Semua manusia itu yang namanya Allah itu ketika nanti di padang mahsyar, ketika dibangkitkan kembali untuk apa? Allah yang bilang dalam surat Yasin yang sering kita baca Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun dosa, kesalahan, kekhilafan yang dilakukan yang dia tidak sempat bertaubat, dan untuk mempertanggungjawabkan nikmat apapun yang diamanahkan dan dititipkan oleh Allah ketika di dunia, kondisinya ketika itu semua sama. Gak ada jenderal, gak ada kopral, gak ada orang kaya, gak ada orang miskin, gak ada orang kota, gak ada orang desa, sama semuanya. Gak ada kiai, gak ada ustaz, gak ada habib, semua sama di hadapan Allah ketika itu. Gak ada presiden, gak ada menteri, gak ada rakyat jelata, semua sama di hadapan Allah
dosa sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh hamba Allah itu tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah, karena Allah sudah maha mulia. Kezaliman, kemungkaran yang dilakukan besar bagaimanapun hebat, bagaimanapun kezaliman yang dilakukan oleh hamba Allah di dunia ini sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha kuasa. Begitu juga taat bagaimanapun, soleh bagaimanapun seorang hamba, bertakwa bagaimanapun seorang hamba, tidak menambah sedikit pun kemuliaan Allah, karena Allah sudah maha mulia. Enggak menambah sedikit pun kekuasaan Allah, karena Allah sudah maha berkuasa. Justru ketika hamba itu baik dan soleh, justru menambah kemuliaan hamba itu sendiri. Dan justru kalau hamba itu tidak baik, dosa dan bermaksiat, justru mengurangi kemuliaan dan akan membuat hina manusia itu sendiri. Jelas baik. Jadi kenapa kematian dirahasiakan oleh Allah? Karena Allah sayang sama kita. Sayang apa? Satu, supaya kita bisa menjalani hidup ini secara normal, gak stres. Atau tanpa ini, orang tahu bahwa dia mati umur 90 tahun, sekarang baru 40 tahun, masih bocah, masih lama, masih 50 tahun lagi, haji mumpung, masih 5 tahun lagi, puas-puasin. Betul Pak? Lupa diri. Apalagi yang hidupnya pendek, ya orang stres ya, Allah minggu depan mati, buyang dia jadi pikiran dia. Maka gak dikasih tahu oleh Allah apakah orang itu umurnya panjang atau pendek secara waktu dan kuantitas, gak dikasih tahu oleh Allah. Maka kan kita udah pernah kaji apa sih yang dimaksud dengan umur panjang. Umur panjang itu kan bukan umur yang lama hidup, tapi umur yang berkualitas. Walaupun dia sudah mati dan meninggalkan dunia ini, dia membawa bekal untuk kematian udah secukup-cukupnya, sebanyak-banyaknya, sehingga walaupun dia sudah mati puluhan tahun bahkan ratusan tahun, seperti Imam Syafi'i sudah 1232 tahun yang lalu meninggalkan dunia ini, karena lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah, sekarang sudah tahun 1436 Hijriah. Tapi sampai saat ini walaupun sudah 12 abad Imam Syafi'i meninggalkan kita, usia yang relatif pendek, hanya 54 tahun menurut Hijriah, 52 tahun lebih, kurang lebih sekian bulan menurut hitungan Masehi. Tapi walaupun sudah 12 abad yang lalu meninggal dunia, beliau masih tetap insya Allah menerima pahala sebanyak mungkin, bahkan tidak akan pernah habis-habisnya sampai kiamat. Karena apa? Karena umurnya dan waktunya berkualitas. Kenapa? Banyak hal yang baik dan positif yang dilakukan waktu hidupnya, sehingga walaupun dia sudah mati, hasil karyanya, hasil pikirannya, hasil tangannya, hasil perbuatannya, kemana kakinya dilangkahkan, apa yang keluar dari lidahnya, apa yang keluar dari otak dan ide pemikirannya, bahkan amanah harta dan kekayaan yang Allah amanahkan kepadanya, itu masih dirasakan oleh Allah manfaat dan kebaikannya walaupun dia sudah lama meninggalkan dunia ini. Pertanyaannya, kita sudah seperti itu atau belum? Bagaimana? Atau kullu abdin ala ma ta'rif. Maka salah satu doa yang kita mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutar-balik hati manusia, tetapkan hatiku untuk selalu berada di jalur agama. Ya Allah, nggak pernah lepas dari petunjukmu ya Allah. Oke, pertanyaan silakan. Hari pembalasan atau hari kiamat atau hari akhirat itu bagaimana kalau seperti orang sekarang kan pada teknologi maju, istilahnya pakai komputer dan sebagainya, direkayasa, bahkan ada seminar yang menyambut hari setelah mati. Itu ditayangkan mungkin siksaan dan sebagainya. Boleh nggak? Ya kalau untuk menambah keimanan ya monggo-monggo aja. Kalau untuk menambah keimanan, jangan sampai
itu kita mendapatkan apa yang kita tanam. Apa yang kita tanam, itu yang kita dapatkan. Ya kan? Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat, tempat kita menanam, tempat kita mengumpulkan modal nanti di akhirat. Allah bilang, wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairul wa abqa. Mewah bagaimanapun dunia ini, bergelimang bagaimanapun dunia ini, gemerlap bagaimanapun dunia ini, Allah bilang wal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat itu lebih baik. Kenapa? Wa abqa, karena dia kekal abadi dan tidak berakhir. Maka itu wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Karena apa? Kehidupan di dunia ada akhirnya, tapi kehidupan akhirat tidak ada, pernah ada akhirnya. Maka jangan katakan kematian berakhir segala persoalan. Tidak. Justru kematian adalah awal di mana manusia akan memulai satu kehidupan yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan di mana dia akan mendapatkan balasan apapun yang dilakukan waktu dia hidup di dunia. Makanya itu Rasul bilang dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zakhratid dunya wa zinatiha. Yang saya khawatirkan ke atas kalian, hai umatku, setelah ketiadaanku nanti, setelah aku wafat, apabila dunia ini sudah dibukakan oleh Allah begitu hebat, begitu canggih, yang sekarang dikenal dengan istilah era globalisasi dan era informasi yang semua serba instan, serba cepat, dan serba mudah. Maka ketika Rasul ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau gak minta kepada Allah agar umur umat itu panjang-panjang kayak nabi-nabi dulu? Nabi Adam itu umurnya 1500 tahun lebih kalau tidak salah. Nabi Nuh dakwahnya 900 tahun, dakwahnya doang. Berapa umurnya? Nabi Ibrahim di khitan aja umur 85. Kalau kita beda. Kenapa? Maka Rasul pun ternyata usianya hanya 63 tahun menurut hitungan Hijriah, 61 tahun sekian bulan ada menurut hitungan Masehi. Kenapa? Walaupun umur umat Rasulullah ini pendek, mayoritas bayar siti dua asapni kata Rasul. Mayoritas 60 sampai 70 tahun mayoritasnya, kebanyakan. Tapi apa yang terjadi? Allah bukakan ilmu pengetahuan di zaman Nabi Muhammad ini, sehingga apa yang zaman dulu mungkin sekian lama, zaman sekarang cepat sekali. Kalau saya jauh-jauh dah, saya masih ingat ketika ayah saya pergi haji tahun 78. Malu orang tua saya pergi haji 78. Itu dia kirim surat bahwasanya itu udah mulai pertama naik pesawat kalau saya nggak salah 77 masih lagi kapal laut. Kirim surat, sudah dalam keadaan sehat walafiat, sudah sampai surat ke Jakarta. Dia udah pulang, suratnya belum sampai. Cuma tahun 78. Saya baru ke Madinah dulu, foto HP itu belum ada kayak sekarang. Komputer belum sehebat sekarang, internet sehebat sekarang. Itu kalau kita kangen ketemu keluarga susah banget. Sekarang tinggal pencet nomor-nomor, lihat gambarnya, pakai namanya 3G bahkan 4G, apalah namanya, gampang sekali ya Pak ya, kecanggihan teknologi. Kenapa? Bukan Allah melarang kita untuk masuk ke zaman seperti ini, bukan Rasul melarang kita untuk masuk ke zaman ini. Zaman seperti ini satu keniscayaan yang nggak akan kita bisa hindari, karena Allah memang membuka pengetahuan begitu canggih, dan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Tapi Rasul memberikan batasan al-malus sholih fi yadi rajulin sholih.
keniscayaan yang gak kita bisa hindari kok. Tapi yuk kita persiapkan SDM sumber daya manusia yang tangguh. Ibarat istilah pesantren itu begini Pak, seperti ikan hidup. Ikan hidup walaupun di lautan yang begitu asin, tetap dia aman, tidak terkontaminasi dengan apa? Dengan asap, dengan asinnya air laut. Tapi kalau ikan mati, dikasih garam ya asin, dikasih gula yang manis, dikasih asamnya asam. Nah, gimana caranya? Caranya kita harus hidup dengan iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, harus betul-betul, jangan cuma di mulut, jangan cuma ngomong teori, tapi masukkan ke dalam hati yang dalam. Segala ucapan, apa yang keluar dari otak kita, kemana kita langkahkan, apapun yang kita lakukan, dasarnya